Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mia Sumiari Dewi, NIM 223724667, instansi kerja di SMA Negeri 1 Panawangan. Saya mahasiswi PPG dalam jabatan guru tertentu 1 tahun 2025, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Assalamualaikum. Selamat siang anak-anak. Siang. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan bahagia ya. Amin. Sebelum kita mulai belajar, kita berdoa dulu yuk. Silahkan pimpin. Sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban suqni amin. Terima kasih. Mudah-mudahan kita semua selalu ada dalam lindungannya. Amin. Untuk selanjutnya, Ibu akan mengecek kehadiran terlebih dahulu ya. Hari ini siapa yang tidak hadir ya? Bella sakit, suratnya ada di meja, sama Fauji izin suratnya ada di meja. Hari ini kita akan mempelajari Perang Dunia Kedua. Ibu, Ya, izin bertanya Ibu, Ya. dengan kondisi saat ini yang sedang terjadi, apakah perang antara Palestina, Israel, dan Iran itu bisa dikatakan sebagai awal dari Perang Dunia Ketiga, Bu? situasi di Timur Tengah yang memang sangat kompleks sekali, belum dikatakan sebagai Perang Dunia Ketiga ya teman-teman. Karena apa? Karena yang namanya Perang Dunia biasanya melibatkan banyak negara besar dan memiliki dampak global yang luas. Karena hari ini sudah siang, mungkin kalian juga kurang konsentrasi ya. Setelah tadi mata pelajaran yang lain, kita akan melakukan ice breaking terlebih dahulu teman-teman. Nah, ice breaking yang akan kita lakukan yaitu judulnya Perang dan Damai. Apabila Ibu menyebutkan kata perang, kalian berdiri, tangan seperti pistol, dan menyebutkan kata dor-dor-dor. Itu ya. Kemudian kalau Ibu menyebutkan kata damai, kalian berposisi duduk, lalu bertepuk tangan 3 kali sambil menyebutkan prok-prok-prok. Bisa kita mulai? Bisa. Oke. Perang. Damai. Perang damai. Damai perang. Sekali dong buat kita. Sebelum memasuki inti dari materi, Ibu mau kasih motivasi terlebih dahulu berkaitan dengan materi yang akan kita bahas. Motivasinya itu, di tanganmu ada masa depan, maka tentukanlah dengan bijak. Kata ini memiliki arti yang sangat mendalam. Kalian mempunyai tanggung jawab atas kendali diri kalian untuk memilih masa depan. Jadi tentukanlah dengan bijak dan sebaik-baiknya. Oke. Sebelumnya di pertemuan kemarin kita sudah belajar mengenai Perang Dunia I. Ada yang masih ingat materi Perang Dunia I? Iya, Dikri, silahkan. Perang Dunia I tahun 1914 sampai dengan 1918 adalah konflik global yang melibatkan banyak negara, dipicu oleh nasionalisme, imperialisme, dan aliansi kompleks, berakhir dengan perjanjian Versailles yang memaksa Jerman bertanggung jawab. Selanjutnya, bagaimana peristiwa yang terjadi setelah Perang Dunia I? Ya Bu, Iya, silahkan. setelah Perang Dunia I, Jerman mengalami krisis ekonomi dan ketidakpuasan yang dimanfaatkan oleh Partai Nazi untuk berkuasa. Jerman kemudian melakukan agresi militer memicu Perang Dunia II. Oke, good job ya. Tentunya kalian sudah mempelajari mengenai Perang Dunia I. Oke, di sini Ibu akan memberikan pertanyaan. Coba lihat baik-baik. Nah, siapakah mereka? Foto pertama ada yang kenal nggak? Ibu, Iya, siapa dia? gambar pertama adalah Ya. Adolf Hitler adalah diktator Nazi Jerman yang memicu Perang Dunia II dan
silahkan. Kaisar Hirohito Heeh. adalah kaisar Jepang yang memerintah selama Perang Dunia II. Oke. Kita pelajari. Sekarang Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran yang kita lakukan. Yang pertama, setelah mengikuti proses pembelajaran ini, kalian diharapkan mampu menganalisis faktor penyebab Perang Dunia II, kemudian mengidentifikasi peristiwa Perang Dunia Kedua, yang ketiga, menjelaskan dampak Perang Dunia Kedua bagi dunia dan keterkaitannya dengan Indonesia. Yang keempat, menyajikan hasil analisis materi Perang Dunia Kedua dalam bentuk proyek kreatif. Ibu akan memberikan gambaran mengenai model, pendekatan, dan strategi pembelajaran. Nah, untuk modelnya kita memakai PJBL atau Project Based Learning. Untuk pendekatannya menggunakan deep learning, mindful, meaningful, dan joyful. Sedangkan untuk strateginya yaitu berdasarkan pembelajaran berdiferensiasi. Ada konten, proses, dan produk. Ibu akan memberikan kalian asesmen diagnostik. Asesmen ini sebagai penentuan kalian pembagian kelompok dengan gaya belajar dan pemahaman awal kalian. Ibu akan memberikannya di Google Form yang linknya akan Ibu sampaikan di WA. Coba dibuka WA-nya ya. Udah ada? Nah, silahkan kalian mulai isi Google Form-nya. Waktunya udah selesai? Udah semuanya? Nah, kemudian nanti Ibu akan membagi kalian ke dalam beberapa kelompok sesuai dengan minat dan gaya belajar kalian. Sesuai dengan Ibu akan memperlihatkan video pembelajaran untuk materi Perang Dunia Kedua. Silahkan kalian cermati baik-baik. Sekitar 100 juta orang terlibat dalam perang ini, dengan sedikitnya sekitar 50-70 juta orang tewas di seluruh dunia. Dan inilah mulai bermunculan di Asia dan Afrika. Oke, seru nggak? Setelah ini Ibu ada pertanyaan nih. Setelah kalian melihat video tadi, bagaimana kita dapat menyajikan informasi tentang Perang Dunia Kedua, mulai dari penyebab, peristiwa, dan dampak ke dalam bentuk suatu proyek yang kreatif. Untuk menjawab pertanyaan ini, Ibu akan langsung mengarahkan kalian ke pembuatan proyek, teman-teman. Tadi Ibu sudah melihat jawaban di Google Form kalian. Ibu sudah membagi kalian ke dalam 5 kelompok. Silahkan kalian untuk berpindah posisi sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Gaya belajar visual ada 2 kelompok. Kelompok pertama dan kelompok kedua. Akan Ibu berikan bahan ajar berupa video berbentuk infografis. Sebagai produknya, kelompok 1 membuat mind map digital. Dan kelompok 2 membuat poster digital. Gaya belajar auditori. Kelompok 3 nanti dan kelompok 4 akan Ibu berikan video berbentuk storytelling. Sebagai produknya, kelompok 3 membuat cerita sejarah dan kelompok 4 membuat puisi sejarah. Terakhir, gaya belajar kinestetik. Ada 1 kelompok ya. Akan Ibu berikan bahan ajar berupa video berbentuk cuplikan film atau dokumenter. Nah, sebagai produknya, kelompok 5 nanti akan membuat video. Kalian siap? Siap. Untuk video yang tadi Ibu sebutkan, sudah Ibu sertakan linknya di LKPD yang akan Ibu bagikan sekarang. Ataupun kalau misalnya kurang jelas, nanti Ibu share ulang lewat WA group ya. Sekarang Ibu akan bagikan LKPD-nya. Silahkan. Di sana di LKPD terdapat langkah-langkah pengerjaan produk masing-masing ya. Gunakan aplikasi penunjang pembuat tugas seperti Canva, KineMaster, CapCut, dan lain-lain. Boleh ya. Untuk tugas proyek itu dipresentasikan di depan kelas. Sudah ada linknya?
Silahkan ditonton dulu. Kalian pelajari materi dari bahan ajar, video pembelajaran di HP kalian masing-masing. Kita pergunakan handphone sebagai media pembelajaran yang positif ya teman-teman. Ibu, Ya, saya mau baca puisinya langsung, Bu. Nanti waktunya dikasih berapa menit? maksimal 3 menit ya. Oke, jadi aplikasinya CapCut apa-apa. Oh, boleh. Teks jadi audio ya. Oke, sip, boleh ya. Poster ya. Boleh dijelaskan per elemennya lebih baik, tapi kalau misalkan tidak juga, kalian mau langsung membahas materi tidak apa-apa. Iya, sama-sama. Ini kelompok 1, 5 orang. Ya. Boleh. Ya, nanti kan di HP kamu ada Microsoft ya. Nah, boleh. PowerPoint. Ini kelompok 5, iya. Naskah videonya harus ditulis. Naskah, boleh disertakan ya. Diketik aja di Word. Nanti filenya kirim. Oke. Sambil Ibu cek pengerjaannya, silahkan kalian sambil dipelajari dulu materinya ya. Videonya sudah bisa dibuka? Iya, bagus. Kalau ada yang mengalami kendala bilang ya. Dan Ibu ingatkan, pembuatan proyek ini tidak lama teman-teman. Ibu cuma kasih waktu 30 menit saja. Ya, silahkan berdiskusi. Oh itu pertempuran Stalingrad. Memasukkan ini ya, materi ke dalam poster ya? Iya, Bu. Oke. Pakai aplikasi apa? Oh, pakai Canva. Membuat mind map. Oke. Gimana videonya sesuai dengan gaya belajar kalian nggak? Sesuai. Sudah dipahami ya? Ya. Lanjutkan ya. Ya, Bu. Ada ya? Ya, ini apa? Job desk itu, jadi kalian itu yang menjadi produsernya siapa gitu, kemudian yang memproduksi siapa gitu. Iya, satu orang. Atau yang coba job desknya. Ini berarti dari materi dituangkan ke dalam puisi ya. Ada tantangan tersendiri nggak? Gimana tantangannya? Lumayan susah juga sih, Bu. Soalnya dengerinnya itu kayak pengelolaan ke puisi itu agak susah. Gitu. Harus merubah konteks kata ya. Oke. Dari materi dirubah ke puisi gitu ya. Dokumentasinya udah? Teman-teman jangan lupa dokumentasinya. Iya. Ya, siap. Berarti nunggu yang masih belum itu tinggal yang cerita sejarah, puisi sebentar lagi, kelompok 1 sebentar lagi ya. Semangat. Silahkan diselesaikan. Nanti setelah ini kita presentasi ya. Ibu sudah tidak sabar ingin melihat hasil karya kalian yang kreatif. Tadi Ibu sudah sedikit melihat hasil karya kalian yang unik, kreatif. Jangan lupa filenya kirim ke Google Drive melalui email Ibu ya. Ya. Nanti Ibu cek. Kelompok 2 udah masuk. Kelompok 3 udah masuk. Kelompok 5 udah masuk. Tinggal kelompok 1 dan kelompok 4. Ya, Ibu masih nunggu. Lembar penilaian dirinya udah selesai? Ibu kumpulkan sekarang boleh? Oke. Setelah ini silahkan kalian untuk persiapan presentasi ya. Tentukan 1 orang perwakilan sebagai yang mewakili kalian dalam presentasi tersebut. Sudah? Presentasi yang pertama akan disampaikan oleh kelompok 1. Dipersilahkan. Kasih tepuk tangan dulu dong biar semangat. Selamat siang. Siap. Saya berlomba
kelas kelompok 1 akan membahas tentang perang dunia kedua. Berikut adalah map singkat tentang materi ini. Peristiwa, invasi Polandia, pertempuran Britania, operasi Barbarossa, serangan Pearl Harbor, dan jatuhnya Berlin, bom atom Hiroshima dan Nagasaki. Oke, kasih tepuk tangan dulu dong. Nah, inilah hasil produk dari kelompok 1 tentang mind map. Unsur-unsur mulai dari penyebab, peristiwa, dan dampak ya. Dari kelompok 2 sudah siap? Siap. Unsur digital, silahkan maju. Selamat siang teman-teman. Dalam poster ini mengikuti penyebab, peristiwa, dan dampak. Ambilkan dari halaman masing-masing. Mari kita lihat beberapa poin penting. Ada penyebab, yaitu imperialisme, nasionalisme, fasisme, dan perjanjian diplomasi. Oke, terima kasih. Poster yang dibuat oleh kelompok 2 sangat menarik sekali ya. Di sini ada unsur elemen-elemennya. Sebagai simbol masa depan kamu memasukkan anak. Oke. Tidak lupa kamu memberikan caption. Silahkan baca teman-teman captionnya. Pelajari sejarah. Oke. Kita akan melihat gaya belajar auditori. Produknya apa sih ya? Dan kelompok 3 apa? Cerita sejarah. Oke, silahkan langsung saja dipresentasikan. Selamat datang dalam. Oke, ini berbentuk cerita teman-teman. Jadi kita harus mendengarkan. Silahkan dibuka dulu. Selamat siang teman-teman. Siap. Saya Nurita, perwakilan dari kelompok 3 akan membahas tentang perang dunia kedua. Berikut adalah cerita sejarah yang sudah kami buat rekaman audionya. Selamat datang dalam perjalanan menelusuri salah satu babak paling gelap dan paling menentukan dalam sejarah manusia. Perang Dunia II, sebuah konflik yang merenggut puluhan juta jiwa. Semoga pelajaran dari perang ini terus menjadi pengingat abadi bagi kita semua untuk selalu menjaga perdamaian. Oke, teman-teman. Terima kasih. Tepuk tangan dong. Presentasi dari kelompok 4. Oke. Baik teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejak sekarang ini, saya ngomong. Ujung timur. Mari kita. Bayangan keluar menyelimuti itu. 20 tahun usai lupa yang kemarin. Agak perang kembali bangkit itu lagi. Mari jaga damai selamanya abadi. Luar biasa. Menuju presentasi yang terakhir ini tidak kalah menarik karena mereka membuat produk berupa video. Oke, kasih semangat. Ya. Yang akan menunjukkan tugas video Iya. berjudul Perang Dunia Kedua. Dapat Perang Dunia Kedua 1939-1945. Sejarah yang mengubah dunia. Bagaimana api perang ini berkobar? Akarnya jauh sebelum 1939. Dengan pasca Perang Dunia Pertama, sanksi berat untuk Jerman dan kebangkitan ideologi ekstrem seperti Nasisme di Jerman, fasisme di Italia, serta militerisme di Jepang. Kebijakan APSMN oleh kekuatan Barat gagal menghentikan ambisi ekspansi mereka. Puncaknya, 1 September 1939, Jerman menginvasi Polandia. Dunia menyatakan perang. Invasi Polandia, 1 September 1939. Perang berkecamuk di berbagai front. Blitzkrieg Jerman menaklukkan Eropa Barat. Inggris bertahan dalam pertempuran Britania. Invasi Uni Soviet, Operasi Barbarossa, menjadi medan perang paling utama. Stalingrad,
titik baliknya. Serangan Pearl Harbor menyeret Amerika Serikat ke dalam konflik global. D-Day, pendaratan terbesar di Normandia, membuka jalan pembebasan Eropa. Jerman menyerah setelah Berlin jatuh. Perang berakhir di Eropa. Di Asia, bom atom di Hiroshima dan Nagasaki memaksa Jepang menyerah. Dampaknya, tak terhitung. Lebih dari 70 juta jiwa melayang, termasuk Holocaust. Dunia hancur, namun juga bersatu membentuk PBB. Perang dingin antara Amerika dan Uni Soviet dimulai, mengubah geopolitik global. Bagi Indonesia, pendudukan Jepang melemahkan Belanda, membangkitkan nasionalisme, dan menciptakan kekosongan kekuasaan. Momen emas itu terjadi pada 17 Agustus 1945 saat proklamasi kemerdekaan dikumandangkan. Perang Dunia Kedua adalah pelajaran pahit tentang ambisi dan kebencian, namun juga tentang ketahanan, harapan, dan pentingnya menjaga perdamaian. Mari belajar dari sejarah agar tak terulang. Pelajari sejarah, jaga perdamaian. Kemudian tugas juga yang kedua. Oke, tepuk tangan teman-teman. Kalian semua sungguh sangat luar biasa. Tadi Bu sampai kaget lihat bom Hiroshima dan Nagasaki. Kelompok 5 berhasil menyajikan video cuplikan dokumenter yang sangat langka ya. Tadi kamu dari mana dapetnya? Dari YouTube juga? Ya, oke. Teman-teman di sini dari hasil karya yang dibuat teman kalian bisa dong bikin channel YouTube. Inspirasi ya. Oke, bagaimana, masih seru? Proyek yang kalian buat sungguh sangat luar biasa sekali ya, bagus-bagus. Ibu berterima kasih akan hal itu. Nah, jadi untuk selanjutnya kita akan mengadakan evaluasi. Nah, setelah tadi kita melihat materi, setelah kita menganalisis, kemudian kita akan melaksanakan evaluasi. Ibu sudah menyiapkan post-test berupa pertanyaan yang harus kalian jawab di Quizizz. Silahkan kalian buka grup WA-nya. Ibu akan bagikan linknya di WA grup. Silahkan. Oke. Kita kasih waktu 5 menit cukup ya? Silahkan kalian isi dengan jawaban yang sebaik-baiknya. Tidak usah terburu-buru. Kalian isi dengan sesuai dengan pemahaman yang kalian dapatkan hari ini. Silahkan dibuka. Pengerjaannya secara mandiri saja ya. Dari hati nurani masing-masing, silahkan kalian jawab pertanyaan. Ada yang menemui kendala? Yang pertama, ini nanti masukkan nama, tidak usah pakai kelas, langsung jawab. Silahkan diisi. Ibu bisa melihat nilai kalian secara langsung ya di HP Ibu. 1 menit lagi. Oke, waktunya habis. Ibu tutup ya. Nah, di sini langsung keluar the winner. Yang pertama ada Novita, yang kedua ada Diki, dan yang ketiga ada Maya. Kasih tepuk tangan dong. Itu yang berhasil menduduki peringkat 1, 2, 3 dalam proses ini ya. Jadi dalam quiz ini memang langsung terlihat nilainya. Silahkan kalian lihat apakah nilai kalian itu sudah berada di KKM apa belum. Ada yang sudah bagus, ada yang memang masih kurang ya teman-teman. Oke. Selain daripada itu teman-teman, kembali lagi kita ke materi yang tadi sudah kita bahas. Kita sudah melaksanakan evaluasi dan kita akan melakukan refleksi. Ada beberapa pertanyaan. Nah, yang pertama, hal baru apa yang paling menarik yang kalian pelajari mengenai Perang Dunia Kedua? Siapa yang? Oh, silahkan. Gimana?
Hari ini saya mempelajari tentang penyebab dan dampak perang dunia kedua. Penyebabnya termasuk bangkitnya nasionalisme dan ketidakpuasan pasca perang dunia kedua dan efektifan eksklusifisme. Dampaknya sangat besar termasuk kematian lokal, penghancuran infrastruktur dan perubahan lingkungan. Oke teman-teman, kasih tepuk tangan. Kemudian, bagaimana proses kerja kelompok kalian dalam menyelesaikan proyek ini? Nah, ini pertanyaan untuk kelompok nih, gimana pendapat kamu? Saya bekerja sama dengan tim saya dalam proyek ini dengan cara membagi tugas, berkomunikasi efektif dan saling mendukung. Kami juga melakukan pertemuan rutin untuk membahas progres dan menyelesaikan masalah bersama. Kerjasama tim yang baik sangat penting untuk mencapai tujuan. Oke, berarti tidak ada kendala yang serius ya. Kalian lancar-lancar aja saat mengerjakan proyek tadi? Lancar. Dan hasilnya sangat luar biasa. Good job sekali teman-teman. Kasih tangan sekali lagi ya. Oke, ini pertanyaan paling fundamental nih. Tentang hikmah ya. Menurut kalian, pelajaran penting apa sih yang kita dapatkan dari Perang Dunia Kedua untuk masa depan dunia? Wah, ya, Dikri silakan. Pelajaran terpenting dari Perang Dunia Kedua ini itu kepentingan kerjasama dalam kerjasama internasional dan pencegahan konflik. Memberikan penjelasan mungkin? Iya, silahkan. Menurut saya, Perang Dunia II, pelajaran yang penting yang kita dapatkan dari Perang Dunia II itu dia mengajarkan kita untuk menghargai hak asasi manusia, toleransi dan perdamaian. Jangan sampai kesalahan yang lalu ulang kembali di dunia. Oke, bagus sekali, good job. Nah, itulah seputar refleksi yang telah kita lakukan untuk yang terakhir ini sebagai kesimpulan ya. Kita merangkum poin-poin penting. Yang pertama, kita ulang kembali mengenai materi Perang Dunia Kedua, ada penyebabnya. Yang pertama, ketidakpuasan terhadap hasil Perang Dunia I dan Perjanjian Versailles. Yang kedua, kebangkitan fasisme di Italia dan nazisme di Jerman, serta ekspansi militer Jepang. Kemudian, kegagalan Liga Bangsa-Bangsa dalam menjaga perdamaian dunia. Kemudian, krisis ekonomi global. Nah, itu yang menjadi penyebab dari Perang Dunia Kedua. Kemudian, peristiwa penting yang tadi sudah disebutkan dan sudah diperlihatkan dalam berbagai video. Yang pertama ada apa? Invasi Polandia. Yang kedua ada pertempuran Stalingrad. Yang ketiga ada pengoboman di Pearl Harbor. Kemudian ada yang namanya peristiwa The Day. Kemudian ada yang terakhir yang menjadi akhir dari Perang Dunia Kedua, yaitu tentang pengeboman Hiroshima dan Nagasaki. Oke, dampaknya. Apa saja dampaknya? Yang pertama, kematian massal. Hampir berapa tadi? 70 juta. Oke. Kemudian kerusakan infrastruktur. Kemudian perubahan politik global yang nantinya akan ada dua kubu besar ya. Yang memunculkan perang dingin nantinya itu. Kemudian ada pembentukan PBB. Yang terakhir, nah ini dampaknya bagi Indonesia teman-teman. Terjadi vacuum of power. Sehingga Indonesia bisa merdeka di tanggal 17 Agustus 1945. Oke, selanjutnya teman-teman yang tadi masih nilainya kurang, nanti sebagai tindak lanjutnya Ibu akan memberikan remedi. Dan untuk yang nilainya sudah bagus, nanti Ibu akan memberikan pengayaan. Seperti itu ya. Baik, sebelum kita akhiri pembelajaran kita, ada yang mau ditanyakan dulu? Apa kalian sudah paham? Sudah. Kita akhiri pembelajaran kita dengan membacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, seperti itu ya. Ibu tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.